Teman-teman, semoga Allah menerima solat yang telah kita tunaikan. Karena tidak ada faedahnya solat semangat, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ciri ibadah yang diterima, terkhusus solat, adalah nampak dari faidah-faidah ibadah itu tersanding setelah menunaikan amalan tuntas dikerjakan seperti tersebut dalam Al-Quran. Di antara ciri ibadah diterima, ternyata salah satunya adalah nampak perubahan-perubahan karakter yang diistilahkan oleh Nabi dengan nama akhlak yang mengiringi proses keberhasilan ibadahnya. Kita baru tuntas mengerjakan solat. Di antara ukuran keberhasilan solat, itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Sebelum solat, silahkan Anda baca dulu, pelajari dulu, pahami dulu. Segala yang diwahyukan pada Nabi kita Muhammad SAW, tertuang ketentuannya dalam Al-Quran, penjelasannya dalam sunnah Nabi SAW. Wa aqimis salah, dan tunaikan salat dengan benar. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh, salat itu bila benar ditunaikan sesuai ketentuannya, sesuai tuntunan Nabi-Nya, maka ia pasti akan melahirkan sifat-sifat kebaikan. Teman-teman, sifat kebaikan inilah kemudian yang disebut oleh Nabi SAW dengan nama akhlak. Jadi kalau orang salatnya baik, akhlaknya pasti baik. Orang salatnya baik, terbebas dari dua sumber keburukan. Jadi kalau ada seseorang tidak baik, sifat dan sikapnya, itu tidak ada yang ketiga. Hanya dua. Kalau bukan fahsya, itu pasti mungkar. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, pornografi, fahsya. Porno aksi, fahsya. Kata-kata jorok, fahsya. LGBT, fahsya. Jadi mustahil ada orang yang salat, tapi masih berbuat fahsya. Mustahil. Saya sering katakan pada Anda, hampir dalam setiap kesempatan. Kalau ada orang tidak salat, kata-katanya kotor, dia tidak salat. Tapi kalau Anda salat, kata-kata Anda masih kotor, ada yang salah dalam salat Anda. Anda salat, lisan memang tidak kotor, tapi tulisan kanannya, tulisan tangannya masih kotor. Saya sering katakan, maaf, jemari yang tahiyat, telunjuk yang mengerjakan tahiyat, tidak akan pernah tergerak untuk berbuat maksiat. Sama, lisan memang tidak berkata kotor, tangan tidak mengerjakan yang kotor, tapi pandangan, hobi melihat yang tidak baik. Sama, ada yang salah dalam salatnya. Demikian pula mungkar. Mungkar, perbuatan yang diingkari oleh hati. Jadi jika raga kita mengerjakan, hati kita menolaknya. Sumbernya nafsu perut dan akal. Bohong, itu mungkar. Mencuri, itu mungkar. Korupsi, itu mungkar. Berselisih, itu mungkar. Nabrak tiang, itu mungkar. Bisa. Betul. Bila sengaja dilakukan. Tidak sengaja tidak ada masalah. Itu kecelakaan. Sudah, fokus. Antum tertawa, kalau pikiran antum jelek, mungkar antum. Betul. Balik lagi. Sudah. Nah, teman-teman, jadi mustahil kalau ada orang sholat, berbuat mungkar itu mustahil. Kalau tidak sholat, mengerjakan mungkar, dia tidak sholat. Tapi antum sholat, berbuat mungkar ada yang salah. Karena itu kalau orang masih sholat, kemudian tubuhnya mengerjakan yang mungkar, pasti hatinya mengingkari. Tidak percaya silahkan cek. Lisan berkata yang kotor, dusta misalnya. Itu pasti hatinya tidak sepakat. Dari mana Pak kemarin? Dari kantor. Padahal misalnya main golf. Maka ketika lisan mengatakan dari kantor, itu hatinya akan mengingkari. Dusta. Bohong. Antum keluar dari sini, coba iseng-iseng pakai alas kaki teman yang lain. Pakai sendal orang lain. Begitu antum kenakan, hati Anda akan menolaknya. Itu bukan punya kamu. Tinggalkan, ganti. Kembalikan pada milikmu. Itu mungkar. Jadi secara sederhana, seorang yang benar ibadahnya, berhasil diterima oleh Allah, maka salah satu ukurannya adalah jika ada akhlak melekat dalam setiap perilakunya.